Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dia. Pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Mbak Dia untuk sesi wawancara kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Putri. Di sini kita akan berbincang mengenai pembangunan saluran air di depan kampus kesehatan masyarakat. Wawancara akan berlangsung kurang lebih 1 jam. Saya akan merekam setiap sesi karena saya tidak ingin ketinggalan setiap informasi yang Anda berikan. Saya juga akan mencatat selama wawancara berlangsung. Dikarenakan sesi ini direkam, kami mohon pastikan suara Anda cukup terdengar agar bisa terekam dengan baik. Seluruh data akan dijaga kerahasiaannya, artinya jawaban Anda hanya akan dibagikan pada tim penelitian dan kami akan menjamin tidak akan ada data yang kami sajikan dalam laporan tidak mencantumkan identitas Anda sebagai narasumber. Anda tidak perlu menyampaikan tentang apapun yang tidak ingin Anda sampaikan dan Anda bisa berhenti kapanpun Anda inginkan. Sebelum melanjutkan ke sesi pertanyaan, apakah terdapat pertanyaan yang harus saya jelaskan lagi? Tidak. Apakah Anda bersedia berpartisipasi dalam penelitian kami? Ya, bersedia. Masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Anda, bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kampus sebelum adanya pembangunan gorong-gorong? Lalu, apakah perubahan apa saja perubahan yang Anda rasakan sejak adanya proses pembangunan dimulai? Oke, baik. Kalau menurut pendapat saya, sebelum adanya pembangunan saluran air ini, jalanan di sekitar kampus 3 itu masih seperti biasa ya, bisa dilalui oleh mobil, sepeda motor, dan sebagainya. Tapi ketika sudah ada pembangunan jalan saluran air itu, karena belum selesai, jadi menghambat kita untuk beroperasi jalan gitu kan, menggunakan sepeda motor dan mobil gitu. Terus juga karena ini masih masa pembangunan ya, jadi banyak debu yang bertebaran. Jadi kita kalau lewat harus pakai masker sih, karena itu bisa menyebabkan penyakit atau masalah kesehatan gitu. Oke, baik atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Mbak Dia, apakah Mbak Dia sendiri atau orang di sekitar Mbak Dia itu mengalami gangguan kesehatan dengan adanya pembangunan gorong-gorong ini? Oke, baik. Ngomongin soal dampak ya Mbak Amel, pasti ada dampaknya ya. Apalagi saya kemarin itu pas saya mau pergi rapat, saya nggak bisa lewat Mbak Amel pakai mobil Grab. Karena memang itu jalannya bener-bener kecil sekali sehingga mobil itu tidak bisa lewat ya. Terus juga karena banyaknya debu itu bisa menyebabkan polusi udara sih dan mengganggu masyarakat sekitar. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana tanggapan Mbak Dia sendiri terhadap pembangunan ini? Apakah ada keluhan atau dukungan tertentu mengenai pembangunan ini? Ya mungkin kalau terkait saran yang Mbak Amel dari aku sendiri itu mungkin menyarankan kepada para pekerjanya mungkin timelinenya agak dipercepat saja supaya jalannya itu sudah jadi sehingga bisa digunakan untuk masyarakat sekitar untuk lewat gitu. Karena jujur hampir 1 bulan lebih ini jalan sangat sempit sekali sehingga banyak motor dan mobil itu kesusahan untuk lewat di sekitar situ. Memang sih tujuannya baik untuk memperbaiki saluran air, tapi ya masyarakat itu juga kesusahan untuk mengakses jalan gitu. Jadi ya mohon dipercepat sajalah pembangunannya. Oke, masuk ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana menurut Mbak Dia peran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan setelah proyek pembangunan saluran air atau gorong-gorong ini selesai? Ya kalau menurut pendapat saya ya Mbak, peran masyarakat sekitar untuk ketika gorong-gorong ini selesai ya kami akan membantu menjaga dengan tidak buang sampah sembarangan dan tidak merusak fasilitas yang sudah dibangun seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah Mbak Dia berikan. Saya mengucapkan juga terima kasih atas waktu dan kesediaan Mbak Dia untuk berbagi pengalaman dalam wawancara ini. Informasi yang Mbak Dia berikan akan sangat membantu dalam penelitian saya mengenai
pembangunan saluran air atau gorong-gorong di sekitar kampus Kesehatan Masyarakat Universitas Ramadan. Jika Mbak Dia berkenan, hasil dari ringkasan wawancara ini dapat saya kirimkan kembali untuk direview. Selanjutnya, terima kasih banyak atas partisipasi dan keterbukaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.